ini untuk memastikan visi Pak Prabowo yang top of the top itu, hasta cita itu kan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Memastikan hak asasi manusia menjadi piranti utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Salah satu persoalan yang menjadi konsen Komisi 13 DPR RI adalah tentang maraknya kasus kekerasan perempuan yang masih terjadi. Yang pertama adalah faktor budaya yang kita sebut budaya merendahkan martabat perempuan atau budaya patriarki. Ya. Jadi karena keperempuanannya seolah-olah perempuan dilecehkan, perempuan diperkosa, perempuan dicolek-colek, disuit-suit itu sebagai sesuatu yang normal saja. Tapi dengan adanya undang-undang, korban yang speak up semakin banyak. Ya, tindakan bejat ini tidak ada ruang dan tempat ampunan apapun. Undang-undang pertama yang berpihak pada korban. Ini milestone bagi sebuah peradaban yang menghargai perempuan dan melindungi anak-anak kita ke masa depan. Upaya DPR mengawal dan memperjuangkan demokrasi terus dilakukan. Masih lekat dalam ingatan bagaimana DPR akhirnya juga membentuk badan legislasi atau BALEK pasca reformasi agar fungsi pembuatan regulasi semakin kuat. Juga lahirnya Badan Aspirasi Masyarakat sebagai tambahan telinga agar parlemen bisa menyerap berbagai harapan masyarakat. Berbagai upaya DPR ini akhirnya juga memicu pertanyaan, masih relevankah kritik untuk membubarkan lembaga ini? Bukankah mestinya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif itu harus diperkuat? Salah satunya adalah memperkuat kualitas para anggota dewan agar parlemen senantiasa kuat dan bisa menjadi penyeimbang kekuasaan, supaya kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang. Keputusan untuk menambah fungsi pengawasan diambil di parlemen dengan menambahkan jumlah komisi dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Salah satu komisi yang cukup penting mengemban tugas adalah Komisi 13 DPR RI. Komisi ini memiliki tugas untuk mereformasi regulasi dan memberikan penguatan atas hak asasi manusia. Dan hari ini saya janjian sama Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, untuk membahas sejumlah hal. Yang pertama, tentang alasan penting pembentukan Komisi 13 DPR RI, bagaimana kinerjanya, dan satu persoalan yang masih terjadi di sekitar masyarakat kita, tentang kekerasan seksual. Mas Willy, ini kita pengen ngobrol-ngobrol soal lahirnya Komisi 13 nih Mas. Ini kan sebagai komisi tambahan dari yang dilakukan DPR di usia 79 jelang ke usia 80. Sebenarnya apa makna penting yang harus diketahui publik tentang lahirnya komisi ini, Mas? Ya, ini untuk memastikan visi Pak Prabowo yang top of the top itu, hasta cita itu kan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Karena banyaknya mitra, maka kemudian DPR merespon itu untuk memastikan regulasinya dan institusinya itu bisa mendapatkan mitra yang benar-benar terkoneksi secara intens. Kenapa? Pak Prabowo kan membentuk koordinator Menko itu, Pak Yusri itu Kementerian Koordinator Hukum dan HAM ya. Nah, maka kemudian spiritnya adalah tadi hasta cita itu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Nah, demokrasi itu kan basisnya adalah negara hukum. Maka kemudian spirit dari demokrasi itu reformasi hukum, itu benar-benar menjadikan hukum sebagai pilar dari negara demokrasi. Yang kedua adalah memastikan hak asasi manusia menjadi piranti utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa di DPR kemudian dipecah ditambah dengan dua komisi, komisi 12 dan 13 ya. 13 ini bermitra pertama dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian IMIPAS, Komnas HAM yang juga di dalamnya juga ada Komnas Perempuan, ada LPSK, Lembaga
perlindungan saksi dan korban, ada BPIP, Oke. Badan Pembina Ideologi Pancasila, dan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini yang kemudian mendeliver beberapa kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo ini secara secara presisi mungkin untuk kemudian bisa langsung, ya kita lihatlah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo dengan makan siang gratis, rumah, habis itu pupuk, koperasi merah putih, itu kan baseline-nya itu kan hak asasi manusia. Nah ini kita akan melihat. Nah kalau dari segi HAM-nya itu dari Komisi 13 sendiri fokusnya mau ke arah mana nanti, Mas? HAM lebih kepada koordinasi. Jadi kami mendorong Kementerian HAM dalam rapat-rapat kerja RDP itu bagaimana mereka proaktif dalam proses mendorong, menggait piranti-piranti policy yang dilahirkan di setiap kementerian teknis dan sektoral itu, spirit HAM-nya muncul. Salah satu persoalan yang menjadi konsen Komisi 13 DPR RI adalah tentang maraknya kasus kekerasan perempuan yang masih terjadi. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, di tahun 2024 terdapat 400.000 lebih kasus kekerasan perempuan yang terjadi. Dari jumlah itu, sekitar 26,94% adalah kasus kekerasan seksual. Artinya, tahun lalu ada sekitar 120.000 lebih kasus kekerasan seksual. Seolah tak pernah henti, kekerasan seksual memang terjadi di sekitar kita. Orang-orang terdekat bisa kena, keluarga, sahabat, kolega, atau bahkan diri kita sendiri. Kalau ditanya penyebabnya, penyebabnya sebenarnya bisa banyak, bisa relatif ya. Tapi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor budaya yang kita sebut budaya merendahkan martabat perempuan atau budaya patriarki. Jadi karena keperempuanannya seolah-olah perempuan dilecehkan, perempuan diperkosa, perempuan dicolek-colek, disuit-suit itu sebagai sesuatu yang normal saja. Oh, ya. Jadi kan proses budaya ini kan sudah terjadi ratusan tahun bahkan ya. Bahkan turun-temurun gitu kan. Perempuan lewat disuit-suit. Berarti dianggap sebagai subjek yang lemah, jadi boleh apa ajain gitu ya. Ibaratnya budaya feodalnya, budaya patriarkinya kayak gitu ya Bu, yang kemudian muncul. Jadi budaya patriarki ini budaya yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih unggul, laki-laki itu lebih baik, laki-laki itu punya kuasa, laki-laki itu berbuat apa saja dalam tanda kutip terhadap perempuan gitu. Ini budaya sebenarnya, awal berangkatnya dari budaya itu, dari tradisi yang kebiasaan-kebiasaan itu. Nah kalau dari data Komnas Perempuan, setidaknya di 2024 ya Bu, yang udah masuk, kebanyakan itu kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat kita itu bentuknya seperti apa aja Bu, yang paling parah gitu ya, paling banyak? Secara garis besar memang ada yang fisik, ada yang non fisik, ada yang sifatnya ringan, ada yang sampai dengan yang fisik itu bisa sampai pada perkosaan. Sampai perkosaan. Ada ini nggak sih Bu, satu pola tertentu Bu, di mana misalnya katakanlah kalau kita bicara soal masyarakat di perkotaan dengan masyarakat yang di desa ini ada pola kekerasan seksual yang kemudian cukup berbeda atau hampir sama Bu semuanya? Kalau dari pemantauan atau dari laporan yang masuk ke Komnas Perempuan, tipikalnya hampir sama, relasi kuasa antara pelaku dan korban itu ada relasi kuasa yang timpang. Biasanya pelakunya itu orang yang punya kuasa lebih tinggi, yang punya posisi lebih tinggi dalam banyak hal itu seperti itu, relasi kuasanya menjadi sangat dominan, sementara pada korbannya dia memiliki relasi kuasa yang lebih rendah dibanding dengan pelakunya. Dalam banyak kasus seperti itu, dan itu tidak melihat status sosial desa atau kota gitu ya, hampir semua peristiwa kekerasan seksual ada faktor relasi kuasa yang dominan dari pelaku. Relasi kuasa ini mungkin dengan bahasa sederhananya nggak cuma soal misalnya atasan dengan bawahan, tapi juga misalnya seorang bapak dengan seorang anak gitu-gitu ya Bu ya? Betul. Jadi bapak dengan anak, paman dengan keponakan, misalnya kakak dengan adik, guru dengan murid, senior dengan junior gitu. Oke. Itu
Atau kalau sesama teman ini yang sebenarnya yang seringkali karena ini kan ada faktor ini juga ada faktor relasi kuasa tadi itu. Selain relasi kuasa kan ada faktor mau dan tidak mau kan? Oh ya, nah itu jadi kalau konsen misalnya ya, sesama teman kan konsen kan lebih mudah gitu ini. Oke. Lebih rumit dibanding dengan kalau orang yang tidak kita kenali gitu. Oke. Jadi misalnya ini kalau sesama anak muda kan sebenarnya kan bisa di ini juga bisa di yang bersangkutan bisa merasakan kan mana misalnya sentuhan-sentuhan yang dalam tanda kutip yang dia menimbulkan kategorinya kekerasan seksual, mana yang memang suka sama suka kan beda. Oh ya. Kekerasan seksual kan dia seperti fenomena gunung es yang selama ini meletup ke permukaan itu cuma kalau dalam filsafat itu cuma nomenon. Hanya sebagian kecil, tapi dengan adanya undang-undang korban yang speak up semakin banyak. Jadi bisa kita lihat dalam sisi yang lain, dengan adanya undang-undang, korban dan saksi korban itu semakin memiliki keberanian untuk bercerita, melaporkan, karena sudah ada legal standing-nya. Oke. Jadi satu sisi kita bisa melihat ada hal yang berbanding lurus dengan kehadiran undang-undang dengan korban-korban yang bersuara. Kamu bisa lihat bagaimana negara-negara yang boleh dibilang civilized gitu, tetap menjaga itu dalam konteks dia membutuhkan narasi yang pencegahan ya, sebagai sebuah bentuk pengingat. Kamu ingat 6 tahun yang lalu itu peraih Oscar Spotlight. Ya. Itu kekerasan di asrama, di institusi pendidikan agama. Yang kedua, Bumsel, kekerasan seksual di duniamu, di layar kaca. Layar kaca. Ya, itu bukti bahwasanya kepedulian terhadap kekerasan seksual itu tidak hanya membutuhkan legal standing. Apa yang paling menarik dari undang-undang TPKS ini adalah ini undang-undang boleh dibilang capaiannya sangat luar biasa, yang pertama di dunia. Pertama di dunia, Mas? Oke. Ini luar biasa gitu. Hadirnya UU TPKS mungkin tidak akan menurunkan jumlah kasus, tapi at least masyarakat kemudian berani speak up, korban dan lain sebagainya, dan itu dilindungi gitu ya, Mas? Dilindungi. Jadi undang-undang kita tidak ex officio membereskan semua problem yang kamu bilang. Ya. Dia membutuhkan banyak layer ya. Di dalam proses penyusunan itu sebagai sebuah benchmarking antara satu frekuensinya legislatif, eksekutif. Pak Jokowi waktu itu bikin statement yang luar biasa. Habis itu KSP mendukung sangat totalitas. Kementerian Hukum dan HAM waktu itu diwakili oleh Profesor Edi Hiraj ya. Teman-teman dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, Civil Society, dan yang paling penting adalah media. Oke. Media waktu itu sempat membuat namanya darurat kekerasan seksual. Jadi ini benchmarking kolaborasi yang luar biasa. Kami masih menemukan, kan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kita tidak mengenal restoratif justice. Ya, restoratif justice nggak diperbolehkan. Di beberapa temuan kami, kalau boleh dibilang quote unquote ini masih mendapat kendala yang kultural yang membuat mereka aparat penegak hukum dilematis ya. Itu yang minta dicabut itu misalnya ada anak diperkosa oleh bapaknya, yang nangis-nangis minta itu dicabut adalah emaknya. Itu situasi yang terjadi. Banyak. Oke. Aku nggak makan, tulang punggung keluarga nggak ada. Kamu bisa bayangkan bagaimana itu kita switch. Nah, faktor-faktor ini yang kemudian kita bilang kan, ya tindakan bejat ini tidak ada ruang dan tempat ampunan apapun. Ya, ini kebejatan yang luar biasa. Tapi satu sisi ada jebakan-jebakan Batman. Di dalam ini undang-undang pertama, selain kolaboratif, undang-undang pertama yang berpihak pada korban.
Ini milestone bagi sebuah peradaban yang menghargai perempuan dan melindungi anak-anak kita ke masa depan. Apa yang menyebabkan kalangan terpelajar jadi predator seksual? Masa menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi. Suasana manas saat masa aksi massa masuk ke gedung sekolah dan membuka gerbang. Sejumlah santri salah satu pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru mengaji, sekaligus pimpinan pondok pesantren itu. Nah, problemnya yang sekarang ini adalah karena tadi faktor relasi kuasa Ya. itu di lembaga pendidikan itu Masih di situ. kecenderungannya terus meningkat dan Jadi kekerasan seksual di lembaga pendidikan justru Betul. punya kecenderungan terus meningkat, Bu. kecenderungan terus meningkat dan dari sisi tempatnya itu juga makin bervariasi. Jadi dari mulai pendidikan di tingkat dasar bahkan di tingkat taman kanak-kanak itu juga pernah ada pelaporan kasus misalnya ada anak yang juga menjadi korban kekerasan seksual. Dalam beberapa tahun yang lalu misalnya ada sekolah yang cukup ternama, cukup bagus, international school. Ya. Itu juga anak menjadi korban dan pelakunya cukup banyak ternyata. Ya. Masuk ke tingkat pendidikan lebih tinggi SD, hampir sama juga SD. Kemudian masuk lagi di SMP, di SMA, di perguruan tinggi bahkan sekarang itu tertinggi. Menjadi dari laporan yang masuk ke Komnas Perempuan, kekerasan seksual di perguruan tinggi itu menduduki terbanyak. Bahkan termasuk di sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Waduh, Terjadi oke, juga. oke. Ini saya Ironi juga ya, Bu. ironi juga dengan situasi dan kondisi yang agamis gitu. Ternyata ada juga kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan keagamaan. Kalau bicara ironi dalam perspektif yang normatif, exactly, benar. Tapi kalau kita mau menelisik, jangan-jangan itu menjadi tempat bersemayamnya praktek kekerasan seksual itu, pelecehan seksual di dalam dunia pendidikan kita itu dianggap suatu hal yang biasa di saat perpeloncoan, atau di asrama. Itu tindakan kekerasan seksual itu dianggap sebagai sebuah bentuk bullying, dianggap sebagai sebuah bentuk eksistensialis dari seorang senior kepada junior. Ya. Aku pernah di asrama, dan itu beberapa anak-anak yang tengil itu kadang-kadang mendapatkan perlakuan yang gila-gilaan. Yang sebenarnya masuk ke kategori kekerasan seksual udah. Seksual. Ada yang juga tengil, diikat terus ditelanjangi di atas gunung sana, di atas bukit sana, dibiarin aja. Kita nggak tahu efeknya akan seperti apa. Nah, praktek-praktek seperti ini di dalam dunia pendidikan banyak. Dan kayaknya masih marak terjadi tuh, Mas, hari ini. Jadi proses yang paling penting dengan adanya undang-undang TPKS, dengan adanya Permendikbud waktu itu tentang TPKS, yang harus kita lakukan bagaimana legal standing ini dia tidak berdiri secara formalistik, tapi dia menjadi working norma. Tapi bagaimana mengubah ini, Mas, ketika ini sudah terjadi bertahun-tahun, sudah mungkin mengakar, gimana cara mendobraknya kemudian, Mas? Speak up, narasi, dan saya mendorong yang kasus terakhir unsur itu jangan administratif dong. Waktu itu terjadi di Pekanbaru di Riau, aku langsung turun ke sana. Ada beberapa teman-teman ketakutan dipecat. Enggak, kataku. Aku yang berdiri di sini sama teman-teman. Aku sampai bilang sama mereka, ayo kita galang solidaritas lintas sektoral untuk kemudian hal ini. Mereka kan sangat percaya dengan petisi online. Iya. Aku bilang ini nggak cukup. Ada kasus korban, habis itu jadi tersangka kok. Ya. Baik Nuril. Ya. Yang dia speak up justru malah dia ditersangkakan. Waktu itu undang-undang masih bergulir, tapi Permendikbud waktu itu masih sudah ada. Kan itu kan dekan kan. Ya. Nah, aku bilang, ayo kita sama-sama turun. Jadi memang harus ada icebreaker ya. Dengan adanya
Permendikbud, dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, mereka menjadi martir dan kita harus hormati dan hargai itu. Orang kan dengan kultur seperti yang aib, pamali, saru, tabu, itu kan nggak gampang, Tang. Nah, kalau ketika korban berani speak up, ya harus rame-rame dong solidaritasnya muncul. Oke, artinya institusi pendidikan katakanlah misalnya memang terjadi dugaan misalnya kayak di Unsud itu, Mas. Bagaimana institusi pendidikan ini merespon selain administrasi? Apakah dia juga harus memberikan laporan ke kepolisian dan lain sebagainya? Harus seperti apa, Mas? Kita ini kan undang-undang sudah ada, tapi best practice-nya yang kita butuhkan. Oke. Bagaimana best practice itu harus dengan collective movement. Memang harus ada best practice yang kemudian ini berhasil lah ya. Dan itu efeknya ya kita berharap ketok tularnya, efek jerahnya kepada yang lain. Karena ini kan fenomena gunung es betul ya. Ini kan kita lihat di Purwokerto. Memang yang di Lombok kurang banyak apa korbannya. Di beberapa daerah yang lain. Di Lampung sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini dunia pendidikan menjadi sangat krusial. Kenapa? Dia pembentuk peradaban. Dia alat transformasi. Ketika dia pembentuk peradaban, ini peradaban yang humanis kah atau peradaban yang bejat ini? Pertanyaan besarnya di situ. Itu. Jadi dia dibutuhkan sebuah inisiatif bersama. Nah, itu ya kalau kita harap kampus punya kesadaran, berat lah. Kadang-kadang mereka terjebak dengan sebuah posisi yang eksistensialis. Kita harus menyelamatkan nama lembaga. Padahal harusnya dia berpikir, dengan begini di institusi kami berangus lah ya. Ini kalau kita melihat kan akhirnya memang banyak persoalan HAM yang masih menjadi PR bangsa ini ke depan gitu. Kasus kekerasan seksual kan hanya satu dari sekian persoalan HAM yang ada. Kira-kira apa yang akan dilakukan Komisi 13 ini ke depan, Mas? Bagaimana strong political will dari pemerintahan Prabowo ini harusnya mampu dieksekusi dengan gercep, dengan presisi oleh para pembantu beliau. Karena Pak Prabowo, kita lihat pidato kemarin ya, pidato kenegaraan 15 Agustus. Itu suatu hal yang luar biasa. Banyak pencapaian-pencapaian yang benar-benar boleh kita bilang fantastis. Strong political will itu benar-benar harus gayung bersambut. Itu. Nah, Komisi 13 itu kebetulan tidak memiliki mitra directly dengan komisi-komisi teknis. Maka kemudian kami mendorong di konteks legislasi dan pengawasan serta anggaran. Itu pada konteks pengembangan tools saja. Dan kemudian membuat mereka bisa berkomunikasi secara fleksibel dengan kementerian-kementerian teknis lainnya. Gitu. Misalnya komitmen Pak Prabowo untuk tanah, untuk rakyat gitu ya. Komitmen untuk perumahan rakyat gitu. Hal-hal seperti itu kan benar-benar basically pemenuhan hak asasi manusia kita gitu. Mas, kita juga ini kan beberapa waktu nanti kan ke depan DPR sudah akan berusia 80 tahun, nggak kerasa. Bagaimana menjawab suara-suara kritik dari masyarakat gitu ya, untuk kemudian atas kinerja-kinerja DPR ini, Mas Willy melihatnya seperti apa? DPR sedang mengembangkan sebuah tools meaningful participation. Kita tentu ingin merestore DPR ini sebagai rumah rakyat. Karena apa? Institusi di negara demokrasi manapun yang paling tidak dipercaya itu ya parlemen.
Itu bukan hanya Indonesia, semua negara demokrasi. Oke. Jadi tantangan untuk kepercayaan publik kepada DPR itu dihadapi oleh semua negara demokrasi. Nah, bagaimana kita melahirkan kebijakan-kebijakan yang sebangun dengan benar-benar kebutuhan publik. Jadi kita tidak terjebak pada ekstremitas BBisme, apa yang menjadi order dari pemerintahan dan apa yang kemudian menjadi tuntutan populisme. Biasanya kan apa yang menjadi satu populis lalu direspon secara reaktif. Ya. Jangan. Kita, kalau saya melihat selain problem aspirasi, selain problem akuntabilitas transparansi, problem kita ke depan untuk DPR ini jauh lebih memiliki sebuah kerangka kebijakan yang adaptif, yang tidak lekang di panas dan lapuk di hujan, pendekatan scientific approach. Scientific approach. Ya. Kalau soal Mas Willy sendiri nih Mas. Nah, Ini tinggal paling enggak di Ketua Komisi 13 tuh ya 4 tahun lagi lah di masa sedang. Apa yang sebenarnya menjadi target seorang Willy Aditya di situ? Atau harapan mimpi-mimpi Willy Aditya? ya demokrasi kita semakin matang ya. Republik kita terjaga. Saya punya mimpi demokrasi ini menjadi common ground kita dan republik menjadi elan kehidupan bersama kita. Secara pribadi sekarang saya di DPR sedang mengusulkan rancangan undang-undang perubahan sistem perbukuan. Sistem perbukuan? Ya, Oke. Inisiatif pribadi saya. Oke. Karena saya sekarang sedang lagi lagi giat-giatnya mengembangkan gerakan literasi. Ya. Kita tingkat pengenalan angka dan huruf tinggi 96%, tapi literasi rendah. Jadi critical thinkingnya nggak terbangun. Oke, nanti di sistem apa? RUU perbukuan itu apa yang Perbukuan kita ini satu, kita masih terjebak pada pemisahan teks sekolah dengan buku umum. Oh. Kamu kan ngerasain. Ya. Satu, sekarang toko buku banyak tutup. Ya. Kamu bayangkan dulu Sumatera Tengah itu menjadi pengekspor buku. Di zamannya Buya Hamka, di kampung Buya Hamka itu di kota Padang Panjang itu ada 8 penerbit. Itu kota kecil aja, Tang. 8 penerbit di kota 8 kecil. penerbit di kota kecil. Literasinya luar biasa. Oke. Itu 1920-an. Indonesia merdeka, bagaimana peran Balai Pustaka. Ya. Menggelorakan patriotisme, membangun sebuah negara bangsa. Itu luar biasa. Yang kedua, yang paling saya kritisi dari revisi ini adalah pajak buku 11% PPN. Oke. Kita zero kan itu. Karena buku ini tadi berguna untuk bangsa itu. Buku itu jendela dunia. Ya. Kalau kita mau berbicara ilmu pengetahuan, Tang, itu basisnya buku, baca. Yang kedua, buku impor. Ya. Pajak juga mahal. Yang ketiga, royalti penulis. Nah, ini juga ya kan. Kenapa orang malas nulis buku? Kamu lihat aja J.K. Rowling dengan Harry Potter bisa kaya deh. Ya, benar, benar. Di sini penulis hidup Senin Kamis, Tang. Iya, ya, susah. Kenapa tidak mendapat penghargaan yang layak? Bahasa daerah kita hilang 2 per tahun. Waduh, 2 per tahun Mas. 2 per tahun itu laporan dari UNESCO. Oke. Nah, apa yang harus kita dorong? Penerbit-penerbit lokal. Harus ada afirmasi dari pemerintah daerah terhadap penerbit lokal sehingga kebudayaan lokal kita yang menjadi taman sari dari kebudayaan nasional kata Bung Karno itu terpelihara akar-akar republiknya, akar-akar keindonesiaannya terjaga. Ini yang menjadi kekhawatiran saya dan saya berjuang untuk kemudian sistem perbukuan kita ada perubahan dan ada transformasi. Bagaimana Indonesia emas itu ya melek tidak hanya huruf dan angka, tapi memiliki karakter dan critical thinking. Ya. Kita punya narasi-narasi baru ya. Yang Indonesianis. Terima kasih banyak sudah ditemani, diberi banyak pencerahan ini. Semoga sahabat Kompas.com bisa memetik banyak hal dari obrolan kita kan ini, Mas. Sesama pilar demokrasi. Asik gitu. Gitu sahabat Kompas.com. Terima kasih, semoga bisa memetik banyak pembelajaran. Saya Tata Gurto bersama dengan Ketua Komisi 13 Willy Aditya undur diri.
tetap ngegas, tetap nampol. Sia.